Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Warraddu ala ahli syirki wal ilhad. Panduan dalam berakidah yang benar serta bantahan bagi pelaku syirik dan penyimpangan di dalam agama, yang disusun oleh Samahatul Mufti Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kata beliau hafizahullah, wal ibadatu laha anwa'un katsirah. Ibadah itu jenisnya banyak. Fas-salatu waz-zakah was-siyam wal-hajj. Di antaranya adalah salat, zakat, puasa dan haji. Bahkan ini merupakan rukun Islam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 tiang. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, kemudian menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, yaitu mampu dari sisi harta dan mampu dari sisi fisik. Jadi ini rukun Islam. Demikian pula ibadah, kata beliau hafizahullah, wasidqul hadis wa adaul amanah wa birrul walidain wasilatul arham wal wafa'u bil uhud. Jujur kalau bicara, menunaikan amanah, kepercayaan yang dipercayakan kepadanya, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan silaturahim, dan menepati janji-janji. Ini semua ibadah. Bahkan jujur ini bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Demikian pula menunaikan amanah, menepati janji-janji. Ini juga sifat orang-orang yang beriman. Amanah itu kepercayaan yang dipercayakan kepadanya, dia jalankan sebagaimana amanah tersebut. Janji dia tunaikan. Ini sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifatnya. Di antara sifat orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menunaikan amanah, menjalankan kepercayaan sebagaimana yang dipercayakan kepadanya, dan menepati janji-janji. Demikian pula berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini termasuk amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah,
amalan apakah yang paling Allah cintai? Maka kata Nabi SAW, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini amalan yang paling Allah cintai, salat pada waktunya. Dan Allah sendiri telah menegaskan, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat terhadap orang-orang yang beriman adalah satu ibadah yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Kemudian apa lagi amalan yang Allah cintai setelah salat tepat waktu? Thumma birrul walidain. Kemudian kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua. Dan jamaah sekalian, mendoakan ibu bapak, mendoakan kedua orang tua di waktu beliau masih hidup dan di waktu mereka sudah wafat, itu termasuk bakti kepada orang tua. Jadi mendoakan orang tua, baik ketika bapak atau ibu kita masih hidup, atau bapak dan ibu kita telah tiada, telah wafat, mendoakan mereka itu termasuk bakti kepada mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka katakanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, yaitu ibu dan bapak, sebagaimana keduanya membimbing, mendidik, melindungi saya di waktu kecilku. Para ulama ahli tafsir mengatakan, doa ini dianjurkan untuk selalu kita panjatkan, baik orang tua kita masih hidup ataupun telah wafat. Wa qul, katakanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana beliau berdua membimbing, mendidik, menjaga saya di waktu kecilku. Ini termasuk bakti kepada kedua orang tua dan termasuk amalan yang paling Allah cintai. Ketika Nabi ditanya, summa birrul walidain, kemudian amalan yang paling Allah cintai setelah salat tepat waktu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini ibadah-ibadah, jenis-jenis ibadah. Demikian pula silaturahim, ini juga ibadah. Bahkan jamaah sekalian, ini diantara sebab yang memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Karena itu kata Nabi SAW, man sarrahu ayyubasatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi ini termasuk ibadah yang menyebabkan rezeki seseorang dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, menyambung silaturahim. Demikian pula kata beliau, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Juga termasuk ibadah, kata Syekh, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Dan semua yang diperintahkan agama itu ma'ruf, dan semua yang dilarang oleh agama adalah mungkar. Dan umat Islam menjadi umat yang terbaik karena amalan ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa bisa? Karena kalian memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar ini tentunya ada aturannya, yaitu di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, ada dalilnya, bukan sekedar semangat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf di ayat yang 108 tentang ciri pengikut Nabi Muhammad, Allah mengatakan, ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya mengajak kepada Allah, yaitu kepada la ilaha illallah,
di atas basirah, maksudnya di atas ilmu yang jelas, dan ini dilakukan oleh saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Jadi ini termasuk ibadah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suruh duduk di sampingnya orang dewasa. Kalau duduk di sampingnya orang dewasa, insyaallah tenang. Baik. Jadi ini termasuk ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apa lagi? Kata penulis hafizahullah, wal jihadu lil kuffar wal munafiqin. Juga termasuk ibadah adalah jihad melawan orang-orang kafir. Namun jamaah sekalian, jihad ini syaratnya yang pertama dipimpin oleh pemerintah muslim, dipimpin oleh pemerintah yang sah. Yang kedua, kaum muslimin memiliki kemampuan. Itu dua syarat berjihad. Kalau tanpa izin pemerintah atau kaum muslimin sedang dalam kondisi lemah, maka tidak sah berjihad. Kemudian berjihad melawan orang-orang munafik. Maksudnya di sini jihad dengan menyebarkan ilmu yang benar. Karena ada sebagian paham liberal, nanti sebentar kita juga akan jelaskan syubhat mereka. Mereka mengatakan penemu lampu pijar itu masa dia masuk neraka? Adilkah Allah kalau memasukkan dia ke dalam neraka? Itu syubhat dari orang-orang liberal, dan itu sudah dijawab oleh para ulama. Jadi berjihad melawan kaum munafikin yaitu dengan menyebarkan ilmu, dengan membantah syubhat mereka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengan Al-Qur'an, yaitu dengan menyampaikan ayat, dengan menyampaikan hadis kepada mereka, dengan jihad yang besar, jihad melawan orang-orang sesat, dengan membantah syubhat mereka, termasuk jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Syekh hafizahullah, ibadah itu wal ihsan ilal haywan, berbuat baik kepada hewan, wal aitam, apalagi kepada manusia, anak yatim, wal masakin, demikian pula orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang-orang yang melakukan safar perjalanan, wal mamluki minal adamiyin wal bahaim, demikian pula yang dikuasai dari orang maupun hewan, yang dibawa penguasaan kita. Dan jamaah sekalian, berbuat baik kepada manusia ini dan makhluk Allah secara umum adalah sebab mendapatkan semua kebaikan. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengatakan waqad dallal aqlu wal naqlu, waqad dallal aqlu wan naqlu wal fitar wa tajaribul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna at-taqarrub ila rabbil alamin wa talaba mardatihi wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'dhamil asbab al-jalibah likulli khairin. Sudah terbukti dan ditunjukkan secara akal, demikian pula secara dalil, secara fitrah tabiat, dan sudah dicoba oleh umat-umat sebelumnya yang berbagai jenisnya, agamanya dan madhabnya, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, mencari ridhonya, dan berbuat baik dan menolong makhluknya, manusia atau hewan, itu termasuk sebab-sebab yang akan mendatangkan kebaikan. Wa addaduha, kata Syekh atau kata Imam Ibn Qayyim, dan lawan dari itu semua, membantah perintah Allah, berbuat jahat kepada makhluk Allah, manusia ataupun hewan, min akbaril asbab al-jalibah likulli syarrin, termasuk sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan keburukan. Jamaah sekalian, apa kata Nabi SAW tentang wanita? Dakhalat imra'atun
dakhalat imra'atun nar, dakhalat imra'atun fi hirrati, atau uddibat imra'atun fi hirratin, diazab seorang wanita karena kucing, sajanatha hatta matat, dia kurung sampai mati kucingnya, fadakhalat fiha nar, dia pun masuk neraka karena perbuatannya tersebut. Sebaliknya, wanita pezina yang diampuni oleh Allah, Nabi sebutkan wanita pezina ini menolong anjing yang hampir mati kehausan. Dia buka sepatunya, kata Nabi, fanaza'at muqaha, dia buka sepatunya, fasaqathu, kemudian dia ambil air lalu memberikan minum anjing ini, faghufira laha bihi, maka dia pun diampuni dengan sebab tersebut. Jadi jemaah sekalian, berbuat baik kepada makhluk Allah, apalagi manusia. Hewan saja Allah akan balas, Allah akan berikan pahala, apalagi manusia. Sebaliknya, berbuat buruk kepada hewan bisa menyebabkan seseorang diazab, apalagi berbuat buruk kepada manusia. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim, sebab mendapatkan kebaikan, atau kebalikannya, sebab mendapatkan keburukan. Kemudian apalagi ibadah, wad du'a, wad dzikr, wal qiraah, kullu dzalika minal ibadah. Demikian pula doa, dzikir, dan membaca, semuanya itu kata Syekh termasuk ibadah. Karena itu jemaah sekalian, kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini juga berlaku untuk kita, la tada'anna, kata Nabi, jangan pernah kamu tinggalkan wahai Mu'adz, fi dubri kulli salatin, di setiap akhir salatmu, antakul, kamu membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah saya untuk memperbaiki atau untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi Nabi katakan jangan pernah tinggalkan doa ini, karena doa itu ibadah. Sebelum atau di akhir salatmu, maksudnya di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebelum salam, setelah tasyahud. Karena Nabi mengatakan falyatakhayyar minad du'a ma syaa, silahkan dia pilih dari doa apa yang dia sukai. Ini sebelum salam, setelah tasyahud. Jadi pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran insyaallah taala, doa yang mustajabah di akhir salat maksudnya sebelum salam, setelah tasyahud. Karena kalau sudah salam bukan lagi disebut salat. Orang tidak lagi disebut salat setelah salam. Karena salat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah salam bukan lagi dinamakan salat. Maka yang dimaksud oleh Nabi, pesannya kepada Mu'adz, jangan pernah kamu tinggalkan doa ini. Dan ini juga berlaku untuk kita umat Islam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolong saya, bantu saya untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu, yaitu selalu ikhlas dan di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Demikian pula jamaah sekalian, wa kadzalika hubbullah, ibadah juga bentuknya adalah cinta kepada Allah. Di antara bentuknya cinta kepada Allah, wa hubbu rasulihi, dan cinta kepada rasulnya, wa khasyatullah, demikian pula takut kepada Allah, wal inabatu ilaihi, dan kembali kepadanya menjadi orang yang lebih baik. Jadi ini termasuk ibadah, cinta kepada Allah, cinta kepada rasulnya, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik. Ini semua ibadah. Bahkan jamaah sekalian, cinta kepada Allah ini karena baiknya Allah memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita nikmat demi nikmat. Tiap hari kita dapatkan nikmat Allah, itu ibadah. Ibadah yang tidak membutuhkan wudu, tidak membutuhkan mandi wajib, tidak membutuhkan bersuci. Cukup ada cinta di dalam hati, maka itu dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika minal ibadah, kata penulis hafizahullah, semuanya itu ibadah. Wa kadzalika dzabh wan nadhru wal isti'adah wal isti'anah wal istighatsah. Demikian pula ibadah itu adalah berkurban, menyembelih, bernazar. Bernazar itu berjanji atau mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Tapi kalau dia sudah sebutkan, berarti dia sudah nadarkan, itu ibadah. Demikian pula minta perlindungan, minta pertolongan, dan minta bantuan di kondisi genting, itu semua ibadah.
seluruhnya, kata Syekh penulis hafizahullah, fayajibu sarful ibadah bi jami'i anwa'iha lillahi wahdahu la syarikalah. Wajib semua ini diserahkan hanya kepada Allah yang satu saja, tidak boleh ada sekutu bersamanya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi kaman da'a ghairallah aw dabaha aw nadhara li ghairillah aw ista'ana aw istighatha bimayyitin aw ghaibin aw bihayyin hadirin fima la yaqdiru alaihi illallah faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang memalingkan satu ibadah saja yang tadi kita sebutkan itu kepada selain Allah, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, minta bantuan dalam kondisi genting kepada orang yang telah meninggal atau orang yang gaib, seperti orang-orang sufi. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka memanggil nama wali-wali mereka. Demikian pula orang-orang Syiah, ketika mereka dalam kondisi genting, mereka mengatakan madad, madad ya Husain, tolong, tolong wahai Husain. Madad itu ibadah, minta tolong, dan tidak ada yang bisa menolong dalam kondisi genting kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia serahkan kepada orang yang hidup, tapi dia ada tapi dia tidak mampu. Seperti apa contohnya? Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Dia minta tolong supaya orang ini meramal nasibnya, atau meramal kapan datangnya hari kiamat, atau meramal kapan dia mati, atau bagaimana masa depannya. Ini semuanya syirik besar, kata Syekh hafizahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi, seluruh makhluk, perkara yang gaib kecuali Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya lah, di sisi Allah, kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Makanya hukum mendatangi dukun, paranormal, atau orang-orang yang dianggap pintar, demikian pula orang-orang yang sok tahu barang-barang hilang, ini hukumnya ada dua. Yang pertama, kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun, dukun itu ciri-cirinya dia sok tahu perkara gaib, dan umumnya mereka akan kerjasama dengan jin, dengan setan. Demikian pula dia datangi arraf. Arraf itu orang yang sok tahu barang-barang hilang. Oh, barangnya itu ada di sini, barangnya ada di sana. Kemudian dia bertanya sesuatu, kata Nabi, sekedar bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi dia tetap wajib sholat. Maksudnya tidak ada pahalanya. Kalau dia tinggalkan sholat lebih parah. Dia tetap sholat tapi tidak ada pahalanya. Demikian pula Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah beliau mengatakan, syarah buku akidah beliau mengatakan, termasuk hitungan mendatangi dukun itu kalau orang suka baca ramalan-ramalan bintang. Kamu bintangmu Virgo misalnya, nampaknya sampai ujung 2026 kayaknya kamu masih kering terus kantongnya, atau nampaknya sampai akhir 2026 ini jodoh tak kunjung datang. Jodoh pertama atau jodoh kedua mencakup, melingkup. Jadi ini sama hukumnya bertanya kepada dukun. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Siapa yang mendatangi dukun atau orang yang sok tahu barang-barang hilang, kemudian dia benarkan ucapannya, dia percaya, dia benarkan, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa atnamad dambal ladzi la yakfiru atau la yukfaru illa bitaubah. Dia telah melakukan, kalau dia lakukan itu diserahkan ibadah kepada selain Allah, dia percaya ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah,
dia telah melakukan dosa yang tidak akan dimaafkan kecuali dengan tobat yang jujur. Sawa'un sarara hadan naw' minal ibadah li sanamin aw li syajarin aw li hajarin aw li nabiyyin minal anbiya aw li waliyin minal awliya hayyin aw mayyitin kama yaf'alul yawm indal adriha al mabniyah 'alal kubur. Sama saja dia serahkan ibadah tersebut kepada patung, pohon, batu-batu yang dianggap keramat, kepada nabi dari para nabi, kepada wali dari para wali, hidup maupun mati, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang di sisi kubur yang dibangun. Fa innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Karena sesungguhnya kata penulis hafizahullah, Allah tidak pernah ridho dipersekutukan bersamanya siapapun dia, satu orang pun dalam ibadah. La malakum muqarrab wala nabiyyun mursal wala waliyun wala ghairuhum. Apakah dia malaikat yang didekatkan, atau nabi yang diutus, ataupun wali yang dicintai oleh Allah, dan selain mereka Allah tidak pernah ridho dipersekutukan bersama mereka. Dalilnya adalah firman Allah, qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Wa qala ta'ala, demikian pula dalilnya firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-sekali kalian beribadah bersama Allah dengan siapapun juga, satu orang pun juga. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah syai'an, sedikit pun juga. Bahkan jamaah sekalian, orang yang berbuat syirik ini Allah perumpamakan seperti orang yang jatuh dari langit, sebagaimana di surat Al-Hajj di ayat yang ke-31, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiqa. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Apa makna ayat ini? Ayat ini memiliki dua makna. Siapa yang mempersekutukan Allah, menyerahkan satupun ibadah kepada selain Allah, seakan dia jatuh dari keimanan yang tinggi seperti langit di tempat yang paling rendah, kemudian dipermainkan, diambil oleh setan, lalu disesatkan sejauh-jauhnya. Itu makna yang pertama. Jadi orang musyrik itu dia jatuh dari keimanan yang tinggi, yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, kemudian mereka disambar oleh setan, dipermainkan oleh setan, disesatkan oleh setan. Ada makna yang kedua, maksudnya dia akan dilempar beneran saat dia mati. Jadi disebutkan dalam hadits Al-Barra bin Azib, ruhnya orang-orang kafir itu, ruhnya orang-orang musyrik, dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, fatutrahu ruhan, atau fatutrahu ruhuhu minas sama tarhan hatta taqa'a fi jasadihi. Ruhnya orang-orang musyrik, ruhnya orang-orang kafir tertolak di pintu-pintu langit, kemudian akan dilempar satu kali lemparan sampai menyatu ke jasadnya. Kemudian Nabi baca tadi ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, seakan dia jatuh dari langit. Baik, jemaah sekalian, yang terakhir, orang musyrik, orang yang kafir itu akan kekal dalam neraka, tidak akan mungkin masuk surga. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'idah ayat yang 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah akan haramkan surga atasnya. Di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong satupun untuk orang yang zalim ini. Jadi walaupun dia berjasa kepada manusia, tapi kalau dia kafir kepada Allah, maka tempat kembalinya neraka. Tidak ada satupun penolong untuknya. Demikian pula Nabi SAW mengatakan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadits, buku hadits yang paling sahih setelah Al-Quran, man mata, siapa yang mati,
wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kemudian dia keadaannya mati tersebut berdoa beribadah kepada selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan, maka pasti dia masuk neraka. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menukil ijma' dalam Fathul Qadir. Kata beliau rahimahullah, la khilafa bainal muslimin, tidak ada perbedaan pendapat di tengah kaum muslimin kecuali orang-orang liberal yang mengaku muslim. Itu saja yang selalu membuat pendapat-pendapat baru yang menyudutkan kaum muslimin dan membela non-muslim. Kata Syaukani, tidak ada perbedaan pendapat di tengah umat Islam. Annal musyrik, orang yang syirik, kafir kepada Allah, idza mata ala syirkihi, kalau dia mati di atas kesyirikannya, tidak sempat tobat, lam yakun min ahlil maghfirah, maka dia tidak termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kalau begitu apa yang akan dia dapatkan? Yang akan dia dapatkan adalah murka Allah, azab Allah, dan mereka kekal di dalamnya. Terus bagaimana kebaikannya? Ini kebaikannya jamaah sekalian pernah ditanyakan kepada Nabi. Jadi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Sesungguhnya Ibnu Jud'an, kerabatnya Ummul Mukminin Aisyah, keluarganya Aisyah, istri Nabi, dulu di masa jahiliyah suka menyambung silaturahim, suka memberi makan orang miskin. Dalam hadits yang lain atau lafaz yang lain, riwayat yang lain, yakri dhaif wa yuhsinul jiwar, suka memuliakan tamu dan dia baik terhadap tetangga, ramah dia, selalu memberikan manfaat kepada tetangga. Kata Aisyah, fahal dzaka nafi'uhu, apakah semua kebaikan Ibnu Jud'an ini bermanfaat? Qala la, kata Nabi, tidak. La yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Ini jelas dalam hadits riwayat Muslim, dalam sahihnya, tidak perlu diteliti haditsnya. Kaum muslimin sepakat untuk menerima. Jadi Ibnu Jud'an kerabatnya Aisyah, berarti ada hubungan kerabat juga dengan Nabi karena kerabat istrinya. Suka memuliakan tamu, menyambung silaturahim, memberi makan orang miskin, dan ramah kepada tetangga. Apakah itu bermanfaat? Kata Nabi, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Innahu lam yakul yawman rabbik firli khati'ati yawmaddin, karena kerabatmu itu wahai Aisyah tidak pernah berkata, wahai Rabbku maafkanlah dosa-dosaku, kesalahanku di hari pembalasan. Maksudnya dia tidak percaya adanya hari kebangkitan, dan ini rukun iman. Siapa yang tidak percaya ada hari pembalasan, hari kebangkitan, maka dia kafir. Tidak ada perbedaan pendapat. Demikian pula jamaah sekalian, Nabi mengatakan, innallaha la yatlibu mu'minan hasanatan, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi orang yang beriman kebaikannya. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah, kebaikannya akan diberikan di dunia dan disimpan juga untuk dibalas di akhirat. Ini orang yang beriman. Wa ammal kafir, adapun orang yang kafir, walaupun dia penemu lampu pijar, kata Allah atau kata Nabi SAW, orang kafir, fayut'am bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya, akan dipenuhi balasannya, kebaikannya yang dia lakukan untuk Allah di dunia saja. Hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha, sampai ketika kalau dia mati tidak masuk Islam, di akhirat tidak tersisa satupun kebaikan yang akan dibalas untuknya. Jadi dia hanya mendapatkan di dunia saja. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan jamaah sekalian di surat Hud ayat yang ke-15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, wanita, harta, tahta dan lain-lain. Dan ini ayat kata para ulama turun untuk orang kafir. Maka apa kata Allah? Kami akan penuhkan balasan amalan-amalan mereka di dunia dan mereka tidak dirugikan sama sekali di dunia. Tapi apa kata Allah di kelanjutan ayatnya? Di surat Hud ayat ke-16, ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illan nar, tidak ada balasan, atau mereka inilah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapus semua yang mereka lakukan di dunia kebaikan dan batal semua amalan-amalan mereka. Tidak ada perbedaan pendapat. Berdasarkan ayat
hadits ijma ulama. Tiba-tiba ada orang liberal, dia bilang, masa penemu ini penemu itu yang menerangi majelis ilmu daurah itu masuk neraka? Subhanallah. Ini kenapa mesti disinggung daurah majelis ilmu? Biar tidak kita bantah, tetap kita bantah karena syubhat. Banyak sekali ayat yang harus dihapus, hadits yang harus dihapus, ijma ulama yang harus diingkari kalau kita katakan non muslim itu selamat. Banyak sekali jamaah sekalian. Ini pemikiran rusak, dan orang-orang liberal lebih mirip dengan kaum munafikin. Sebagaimana kata Allah, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling dalam. Iya, karena mereka ini musuh dalam selimut. Wallahu alam, mungkin saja yang bisa kita ambil. Barangkali yang perlu dipertanyakan saya persilakan. Padahal Bismillah. Begini Ustaz, ada seseorang yang bersedekah dengan niat supaya penyakit ayahnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sedekah kepada orang itu supaya orang itu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Apakah boleh? Ya. Kedua, ada hadis yang mengatakan Ustaz bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat asar amalannya tertolak. Bagaimana penjelasannya ini Ustaz? Amalan tertolak, amalan apa? Bagaimana? Iya. Ya. Baik, jamaah sekalian, kalau orang yang beriman, walaupun dia mengharapkan dunia, tapi para ulama mengatakan pasti dia mengharapkan pahala di setiap ibadahnya. Itu orang yang beriman. Bahkan surah Hud tadi ayat 15-16 itu untuk orang kafir. Kalau untuk orang yang beriman, statusnya menjadi syirik kecil. Kalau dunia lebih besar di hatinya. Tapi kalau dunia cuma diikutkan, maka ini boleh. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Seandainya mengharapkan dunia itu tidak boleh sama sekali, tidak mungkin Allah mengatakan siapa yang bertakwa, maka kami akan, atau Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakitnya kalian dengan bersedekah. Seandainya mengharapkan dunia itu sama sekali tidak boleh, tidak mungkin Nabi mengatakan obati orang-orang sakitnya kalian dengan sedekah. Artinya apa? Nabi memotivasi kita bersedekah supaya orang sakit itu sembuh. Iya. Jadi ini boleh dengan syarat bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama bersedekah untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan pahala, untuk dibalas oleh Allah di akhirat. Tapi ada niat dunia yang ikut, ingin supaya sembuh penyakitnya, cuma ikut saja, cuma domplengan, bukan yang utama, maka ini boleh. Meskipun jamaah sekalian bukan yang paling pertama kedudukannya, bukan yang paling afdol, tapi boleh. Demikian pula kalau dia minta didoakan, yang penting dia tidak minta didoakan kepada dukun. Kalau dia minta didoakan kepada dukun, ini musibah. Kenapa? Karena dukunnya akan minta kepada jin, kepada setan. Justru kita yang harus doakan dukun itu supaya tobat. Kalau ihwa polisi, tangkap dia. Iya. Karena ini penyakit masyarakat. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ada hadis, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan salat asar, sungguh telah terhapus amalannya. Jamaah sekalian, wallahu a'lam, yang dimaksud hadits ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, amalan yang terhapus adalah amalannya di hari itu. Amalannya di hari itu. Jadi kalau dia tinggalkan salat asar, maka amalannya di hari itu yang terhapus, bukan semua amalannya. Sebab yang terhapus semua amalannya kalau dia melakukan kesyirikan dan kekufuran. Contoh apa? Dia tidak sholat sama sekali. Tapi kalau dia kadang sholat, kadang tidak, kebanyakan sholat dia kerjakan, sesekali dia tinggalkan, maka dia masih muslim. Tapi dia melakukan dosa besar, tapi dia masih muslim. Kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, perhatikanlah sabda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah.
Perjanjian antara kita dengan orang-orang non-muslim adalah solat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat, hak, domir hak di situ, semua solat 5 waktu. Siapa yang meninggalkan semua solat 5 waktu, maka kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Artinya terhapus amalannya. Kalau semua dia tinggalkan, tapi kalau dia tinggalkan cuma 1 solat, 2 solat, atau kadang dia solat 5 waktu, kadang dia tinggalkan bolong-bolong, maka jamaah sekalian ini dia masih muslim menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Tapi jamaah sekalian, ulama juga sepakat bahwa meninggalkan solat dengan sengaja walaupun 1 waktu itu lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamar, judi, membunuh, bahkan dosa-dosa besar yang lain. Kenapa? Karena itu termasuk menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.